من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على السيد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أئمة الهدى وأهل السداد، ومن تبع هداهم واقتفى آثارهم من الآن إلى قيام يوم المعاد. أما بعد، إخواني رحمكم الله، نحييكم تحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله العزيز العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita kembali berkumpul bersama dengan majelis ilmu di bulan yang mulia, malam bulan suci Ramadan, di mana kita berkumpul di sini dalam rangka meningkatkan keilmuan, meningkatkan pengenalan terhadap pusaka agung Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha dalam majlis ini untuk menatap ulang pesan-pesan Al-Quranul Karim yang mana kita pilih suratul Ikhlas sebagai bahan kajian pada malam-malam bulan suci Ramadan tahun ini, dengan harapan kita dapat menangkap pesan irfani yang ada dalam suratul Ikhlas, di mana suratul Ikhlas dalam riwayat disebut sebagai thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Kenapa suratul Ikhlas diberi nama thuluthul Quran, disebut sebagai sepertiga Al-Quran? Salah satu sebabnya adalah karena intisari daripada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, termasuk Al-Quran, adalah mengenalkan kepada umat manusia tentang 3 pilar yang harus diyakini oleh umat manusia agar mereka berjalan menuju kesempurnaannya. Ketika memahami 3 pilar yang berhubungan dengan ma'rifatullah, mengenal Tuhan, mengenal nubuwah, dan mengenal al-ma'ad, mengenal hari akhir. Salah satu pertanyaan utama umat manusia adalah min aina huwa wa ila aina, dari mana dia, kemana dia akan berjalan, apa yang harus dijalani oleh umat manusia. Oleh karena pembahasan utamanya adalah ma'rifatullah, mengenal Tuhan, yang disebutkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi wasallam sebagai awal din, awal daripada agama adalah ma'rifatullah. Awal din ma'rifatullah, awal agama adalah mengenal Tuhan. Ketika seseorang benar dalam mengenal Tuhan,
Ketika seseorang dalam mengenal Tuhan itu benar, hak, maka dia akan berjalan di jalur hak. Pengenalan merupakan rasmal atau modal umat manusia berjalan menuju kesempurnaannya. Surah Al-Ikhlas dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang pada malam yang lalu kita jelaskan bahwa menurut pandangan dunia Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, Bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk bagian daripada surat. Tentunya pengulangan itu ketika beberapa atau Bismillahirrahmanirrahim itu diulang kali-kali, pengulangan itu pasti ada hikmahnya. Karena apa? Karena ini bersumber dari yang maha hakim, yang maha bijaksana. Pengulangan itu ada artinya. Masing-masing daripada Bismillahirrahmanirrahim di setiap surat itu mempunyai pesan khusus yang sesuai dengan surat tersebut. Jadi Bismillahirrahmanirrahim di surat Al-Fatihah yang merupakan asas daripada Bismillahirrahmanirrahim yang ada pada Al-Quran, ada pada Bismillahirrahmanirrahim di surat Al-Fatihah, di mana ta'alluqnya atau hubungan bismi dengan nama ini adalah berhubungan dengan alam wujud, yakni zaharal wujud bismillah. Dan wujud ini semua menjadi ada dengan nama Allah. Zuhuru asma'illah, zuhurul ismi lillahi tabaraka wa ta'ala, yakni kehadiran, keagungan dan kebesaran Tuhan dalam bentuk nama. Ini zuhurul ismi, yakni zaharul wujud bismillah. Dalam surat Ikhlas, ini Bismillahirrahmanirrahim kaitannya dengan apa? Ini Bismillah, yakni a'rifullah bismillah. Aku mengenal Tuhan dengan nama Tuhan, dengan nama Allah. Ini isyarat bahwa Tuhan yang merupakan wujud mutlak, Tuhan yang merupakan sumber dari segala yang ada, adalah zat yang maha mutlak. Konsekuensi daripada kemutlakan zat tabaraka wa ta'ala adalah ketika tidak dapat dikenali. Ketika masih dapat dikenali berarti tidak mutlak. Sesuatu yang dapat dikenali itu tidak mutlak. Sesuatu yang masih dapat dikenali itu tidak bisa dikatakan mutlak. Berarti masih ada batasan. Karena yang dapat dikenali adalah ketika ada batasan-batasan. Ketika tidak ada lagi batasan, bagaimana kita dapat mengenali? Nah, untuk mengenal Tuhan, yang mana Tuhan adalah zat yang maha mutlak, tentunya kita harus mengenalnya dari pengenalan Tuhan kepada kita. Tanpa Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita, kita tidak akan pernah dapat mengenali Tuhan. Oleh karena keterbatasan makhluk, keterbatasan manusia dalam mengenali Tuhan, ada di situ untuk mengenal Tuhan, Tuhan mengenalkan dirinya dengan nama, itu disebut dengan zuhurul ismi. Allah Subhanahu menghadirkan keagungan dan kebesarannya dalam bentuk isim nama. Isim itu bisa alamat, tanda. Jadi dalam surat Al-Ikhlas, ta'alluqnya jar dan majrur berhubungan dengan bagaimana kita bisa mengenali Tuhan. Aku mengenal Tuhan, bismillah, dengan nama Tuhan. Tanpa nama Tuhan kita tidak pernah dapat mengenali Tuhan. Kenapa di situ ada pengulangan Rahmaniyah dan Rahimiyah lagi? Rahmaniyah dan Rahimiyah yang di Bismillahirrahmanirrahim di surat Al-Fatihah juga berbeda pesannya.
Artinya untuk kita mengenal Tuhan dengan nama Tuhan itu tidak lepas daripada sifat Rahmaniyah dan Rahimiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rahmaniyah dan Rahimiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang mempunyai potensi untuk mengenal asma, mengenal nama. Jadi bukan mengenal Tuhan secara mutlak, ya. Mengenal asma, mengenal nama Tuhan. Ini dengan Rahmaniyah dan Rahimiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia dapat berhubungan dengan Al-Qalam. Manusia dapat berhubungan dengan huruf Nun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuannya. Oleh karenanya di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai firman-Nya untuk mengenalkan hakikat tauhid kepada umat manusia dengan memerintahkan al-insanul kamil untuk mengatakannya kepada umat manusia, untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Oleh karenanya dalam surat Al-Ikhlas dimulai dengan firman Allah, Qul, katakan. Kepada siapa? Pada Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini isyarat bahwa seseorang tidak akan pernah dapat memahami hakikat tauhid tanpa melalui pintu gerbang yang mana di situ al-haqiqatul Muhammadiyah, hakikat Muhammad, yani an-nurul Muhammadi, melalui al-lisanul Muhammadi, lisan Muhammadi yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani kul, katakan wahai Muhammad. Kemudian apa yang harus dikatakan oleh Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia? Ya, dalam rangka di sini dimensi ma'rifah yang berhubungan dengan dimensi epistemologis, mengenal Tuhan. Mana harus memulainya dengan perkataan. Perkataan di sini adalah bayan. Perkataan di sini adalah berupa keterangan secara lisan, yang mana yang diperintahkan oleh Allah adalah Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai muwahhid sejati. Karena yang berhak menyampaikan materi adalah orang yang benar-benar menguasai materi. Dimana materinya di sini adalah tauhid. Materinya di sini adalah tauhid. Dan tauhid bukan sesuatu yang sederhana yang mudah dipahami oleh setiap orang dan mudah disampaikan atau diterangkan oleh setiap orang. Nah, perlu wasithah di sini. Wasithahnya adalah al-insanul kamil. Karena marhalah atau periode perjalanan manusia, perjalanan ruhani manusia dimulai dengan ma'rifah, mengenal, dan kemudian berjalan sesuai dengan pengenalan. Dia berjalan meniti karirnya dalam berjalan menuju kesempurnaannya itu melalui ma'rifah, itu gerbangnya, mengenal. Karena ma'rifah ini bukan sesuatu yang sederhana atau mudah didapat oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh manusia. Ini berhubungan dengan hakikat tauhid. Maka lutuf Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia, Allah kenalkan al-insanul kamil untuk menyampaikan hakikat tauhid. Jadi selamanya manusia ini perlu adanya insan kamil dalam perjalanannya, perjalanan intelektualnya, perjalanan spiritualnya. Ini perlu al-insanul kamil, yani al-jami', yang mencakup. Ini manusia sempurna yang mencakup, memahami dan menyatu dengan hakikat tauhid. Ini adalah al-haqiqatul
Muhammadiyah. Jadi kul, katakan wahai Muhammad. Di sini kita juga memahami bahwa manusia itu perlu adanya hujjah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamanya tidak pernah lepas daripada keperluannya atau ketergantungannya dalam berjalan menuju kesempurnaan kepada hujjah Allah di muka bumi. Ini dari kulnya, kul huwallahu ahad, kita dapat paham bahwa manusia selamanya perlu adanya wasitatul faid. Kenapa? Karena keterbatasan dirinya untuk dapat berjalan di dunia yang di luar dunianya, di luar dunia nasutiyahnya. Paham ya? Dunia nasuti. Hah? Jadi berhubungan dengan hakikat tauhid, dia harus mengeluarkan dirinya dari kungkungan alam nasutiyahnya untuk berjalan lebih luas lagi, ke alam al-mulku wal malakut, sebagaimana perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Ibrahim diangkat menjadi khalil setelah apa? Setelah beliau memahami materi ini, setelah beliau berhasil melepaskan diri dari belenggu nasutiyahnya sehingga memahami malakut samawati wal ardh. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, wa sadaqallahu al-'aliyyul 'azim, wa kadzalika nuri Ibrahim malakut samawati wal ardh. Demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim malakut samawati wal ardh. Dan yang memahami persis secara sempurna adalah al-insanul kamilul mukammal yang diberi nama dengan al-haqiqatul Muhammadiyah. Jadi kul. Kemudian setelah kul, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung menyebut ana, tidak mengisyaratkan kepada dirinya, tetapi memakai ini bentuk ketiga, orang ketiga, bukan orang kedua atau orang pertama. Ya kan? Karena yang berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berfirman Allah memerintahkan nabinya untuk mengenalkan kepada mereka hakikat tauhidnya, mengenal dirinya. Nah, kenapa harus menggunakan dhamir dalam bentuk orang ketiga? Jadi dia, ghaib berarti, bukan hadir, bukan ana. Kul anallah, katakan wahai Muhammad, anallah. Kan? Katakan wahai Muhammad, huwa, dia. Nah, berarti kan bukan yang berbicara ketika huwa. Ketika huwa bukan si pembicara berarti. Orang ketiga berarti dia. Berarti yang berfirman di sini bukan Tuhan dong. Yang berfirman siapa di sini? Yang berfirman siapa? Kul. Yang berfirman ini siapa? Tuhan. Huwa siapa? Dia. Dia siapa? Sahabatnya kan aku. Katakan Muhammad, aku Allah Tuhan yang Maha Esa. Jadi kenapa di sini huwa? Ya. Salah satu kritikan dari orang yang berusaha untuk mencari kelemahan Quran secara gramatisnya, grammarnya, gramatikanya, itu salah satunya ayat ini yang diiskal. Yang berfirman siapa? Yang berfirman Allah. Kalau yang berfirman seharusnya pakai kata ganti orang pertama. Ini saya atau aku. Kenapa? Ya dia, berarti ada Tuhan lain yang mau dikenalkan oleh Tuhan yang ini.
Masuk akal enggak nih? Ya. Kritikannya. Hah? Siapa yang paham gramatika Arab di sini? Mul. Hah? Keperan. Bisa paham apa? Coba huwa huma hum hiya huma hunna. Hafal kan? Hah? Huwa untuk apa? Orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal. Orang ketiga berarti hadir enggak? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada. Ketika hadir enggak disebut orang ketiga. Yang berfirman di sini siapa? Tuhan. Allah. Ya. Mukhatabnya siapa? Rasulullah Mustafa Muhammad SAW. Huwa siapa? Yang mau dijelaskan. Ya. Siapa? Tuhan. Tuhan. Berarti Tuhan lain yang mau bukan yang berfirman. Enggak. NPR dijawab. Jangan, Ustaz. Hah? Itu bermasalah itu. Bermasalah itu kan. Ini suratul ikhlas. Mana perlu keikhlasan di sini untuk memahami ini. Perlu ketabahan di sini untuk memahami ini. Perlu kejelian untuk memahami ini. Amin. Sungguh sangat ketika kita tidak berhasil menjawab, ya berarti Quran ada kelemahan di sini. Bukan Quranul Arabi, Quran Arabiyyan ghairu dhi iwaj. Quran menegaskan bahwa Quran adalah Quran yang benar-benar dari bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan sedikit pun, tidak ada kesalahan, ketergelinciran di situ. Kalau kita mau mempertahankan bahwa Quran gramatikanya tidak salah di sini, berarti yang mau dijelaskan oleh Tuhan yang berfirman itu Tuhan lain buat. Kalau tidak, berarti gramatika Qurannya salah. Yang mana yang mau dipilih? Dan kedua alternatif ini sama-sama kita tidak terima. Ya. Nah, mungkin gramatikal Quran salah. Ya. Jadi kalau tidak salah gramatikanya, konsekuensinya dalam kita memahami surat Al-Ikhlas adalah huwa di sini berhubungan dengan Tuhan yang bukan yang berfirman, dan orang ketiga di situ. Kira-kira bisa jawab enggak? Belum. Ini problem. Dan ini ramai di internet. Di internet ramai. Yang suka ngutak-ngatik internet kan banyak di sini. Enggak bisa. Hah? Pakar internet kan. Yang di sudut ada sudut makam. Satu aja. Ini marja Facebook ini kan banyak di sini. Ya kan? Jadi ada beberapa kritikan dari mereka, dari para orientalis dalam kajian mereka tentang Al-Quran, di mana salah satunya mereka sudah berani mengkritisi gramatika Al-Quran. Di antara yang dikritisi adalah surat Ikhlas. Berarti 3 surat. Oh, jadi katakan kalau kalian mempertahankan bahwa Quran tidak ada kesalahan gramatika sama sekali, konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalian harus terima bahwa ada Tuhan lain. yang dikenalkan di situ oleh Tuhan yang berfirman adalah Tuhan lain, karena huwa di situ. Hah? Sahih ada Tuhan lain. Berarti gramatika Quran nggak salah. Jadi kan konsekuensinya cuma ada dua pilihan di situ. Kalau kalian mempertahankan bahwa gramatika Al-Quran tidak salah, konsekuensinya harus kalian menerima bahwa yang berfirman itu Tuhan lain. Imam bukan Tuhan yang mau memperkenalkan Tuhan, berarti Muhammad mendapatkan wahyu bukan dari Tuhan yang huwa ini. Ya, tetap benar. Ya kan? Lebih lagi. Hah? Yang lebih enggak itu lagi itu. Itu dosa. Imma karena yang berfirman bukan Tuhan, ya berarti Nabi itu yang mengatakan kul kepada Nabi bukan Tuhan,
Atau ketika kita terima sebagai Tuhan, berarti bukan Tuhan yang Allah ini yang mau dikenali, berarti Tuhan memperkenalkan Tuhan lain. Yang mana yang mau dipilih? Tetap Tuhan yang berfirman. Terus Penjelasannya gimana dengan Yang ini? menjelaskan huwa yang dimaksud itu tetap Tuhan, ya. Tapi pernyataan katakanlah, berarti ada interaksi antara Muhammad dengan sebagai penyampai firman Allah kepada umat yang pada dasarnya umat tidak memahami Allah, karena memang pada dasarnya kondisinya adalah manusia pada saat itu untuk tauhidiyahnya itu sama sekali nihil, misalnya kan. Kalau kita ngambil penilaian kosong lah. Jadi memahami Allah, makanya bahasanya kul ini katakanlah, berarti ada perintah yang khusus untuk kepada Rasul untuk menyampaikan bahwa dia maha ahad. aku harusnya, bukan dia. Kembali ke kul tadi. Tetap aku harusnya. Kembali ke kul ini. Ini seolah-olah firman yang betul-betul lebih dekat dengan audiens hitungannya. Kita berbicara gramatika di sini. Jawabannya juga harus berhubungan dengan grammar. Yang bisa jawab Mulyadi. Yang mau jawab itu ada apa? Pertama jawab aksamud dhamir. Ada berapa macam dhamir itu? 14. Kata-kata dhamir ada berapa macam? 14. Hah? Ini 14. Nah itu dhamir, bukan dhamir yang ini yang dimaksud di sini. Pembagian lain dari dhamir. Ada dhamir yang merupakan kata ganti, ada dhamir yang disebut dengan dhamir sya'an. Ini salah satu jawaban. Jadi jawaban gramatikanya. Dalam artian, ya kalian kalau mau belajar grammar Arab jangan tanggung-tanggung dong. Pelajari semua dalam bahasa Arab itu ada dhamir sya'an. Dhamir sya'an itu tidak ada kaitannya dengan kata ganti. Itu dalam bahasa Arab ada namanya dhamir sya'an. Ingat enggak Hanafi dhamir sya'an? Hah, udah lupa ya? Lama dia tinggal. Ini grammar penting untuk kita menjawab. Menjawab secara gramatika juga. Dalam artian di situ ada dhamir sya'an. Dhamir sya'an itu tidak ada kaitannya dengan kata ganti. Ya. Seperti apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Mana kata gantinya di sini? Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini ada dhamir sya'an dalam bahasa Arab. Jadi sebagian mufassirin untuk menjawab iskal ini mereka katakan huwa di sini adalah dhamir sya'an, bukan berhubungan dengan kata ganti. Jadi langsung ke materinya adalah Allah Ahad. Huwanya itu bukan kata ganti. Jadi huwanya berhubungan dengan pesan daripada kul tadi. Ya. Pesan daripada kul katakan. Huwa itu dhamir sya'an. Jadi bukan kata ganti dari orang ketiga atau orang pertama atau orang kedua. Namanya dhamir sya'an. Dalam artian yang mau disampaikan suatu hal yang besar, itu maksudnya sya'an. Besar, tidak sederhana yang disampaikan. Dan jawabannya bukan jawaban filosofis seperti nanti. Kenapa? Problemnya bukan problem filosofis ini. Problemnya adalah problem gramatika. Ya bisa kita jawab juga atas gramatika. Yang pelajari ada dhamir sya'an dalam bahasa Arab, dalam gramatika Arab. Mana dhamir sya'an ini tidak ada kaitannya dengan. Jadi bukan menggantikan orang kedua, orang ketiga atau orang ke satu. Namanya dhamir sya'an. Ya. Ini sebenarnya tidak perlu kita bahas. Bukan di ruang lingkup pembahasan kita saat ini. Tapi karena berhubungan dengan tafsir, ya paling tidak kita ungkapkan. Kalaupun anak tahu yang hadir di sini rata-rata kosong dari gramatika Arab.
Ya. Ya, walaupun ada yang bisa 1-2, itu pun sudah lupa. Kan? Yang bisa 1-2 itu pun sudah lupa. Nah, kalau jawabannya seperti yang tadi, itu harus melalui gramatika Arab juga untuk kita memahami pesan. Ya kan? Harus memahami dulu. Kenapa harus pakai dhamir sya'an di sini? Kita yakin bahwa dhamir huwa di sini adalah dhamir sya'an, di mana menggambarkan keagungan, kebesaran dan kemutlakan dari apa yang mau disampaikan oleh Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tugasnya tugas besar, sya'na besar. Sya'na itu apa? Maksudnya menggambarkan kebesaran dari sesuatu yang mau disampaikan. Itu memang dhamir sya'an. Ini bukan dalam rangka kata ganti. Ini salah satu jawaban. Jadi kalau kita kembali pada riwayat Alawiyah atau riwayat Muhammadiyah atau riwayat Ahlul Bait alaihi wassalam, kita temukan bahwa kenapa di situ menggunakan huwa? Ini isyarat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak bisa diisyaratkan langsung. Langsung dituju Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa langsung dikenali. Hanya di situ menggunakan huwa di sini isyarat bahwa az-zatul muqaddasah, zat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mana tidak mengenal dia kecuali dia. Dalam doa Ahlul Bait alaihi wassalam, Ahlul Bait mengajarkan kita untuk meyakini hal ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak bisa dikenali oleh siapapun dan oleh apapun. Allah fi maqamid dzat. Karena zat Allah mutlak, tidak bisa dikenali oleh siapapun. Makanya huwa di sini adalah bagian daripada Ismullah Al-A'zam. Ini zuhur ismi Allah Subhanahu wa ta'ala ada di huwa-huwanan, yang tidak dapat dikenali oleh siapapun dan tidak dapat dikenali oleh apapun. Hatta Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah bi maqamid dzat. Hanya tetap pakai huwa, walaupun yang berbicara di situ, yang berfirman di situ adalah Allah. Nah, saya rasa sudah 3 kali yang sampaikan materi ini. Tapi tidak ada salahnya diulangi. Ya, ada 3 kali ya Pak Adi. Dulu pas kata ingat. Ya, kalau pernah kenapa yang tidak jawab tadi? Nah. Masih ingat ya? Nah, kalau ingat, Anda coba itu jelasin sekarang. Ya, benar. Ya, udah loh. Kita ini dulu ingat. Salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Bismillahirrahmanirrahim. Yang Anda ketahui bahwa huwa di sini adalah menunjukkan bahwa kemutlakan dan kekuasaan yang tidak bisa dibatasi. Artinya mutlak di sini tanpa ada sebuah celah bahwa untuk dikenali itu tidak bisa walaupun siapapun dan kapanpun. Artinya huwa di sini dia mengetahui dirinya la ya'rifuhu illa huwa. Artinya dia dikenal, tidak mengetahui kecuali dirinya. Tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya. Lalu dengan konsekuen itu bahwa huwa di sini menunjukkan kemutlakan yang dipaparkan firman Allah untuk mengenalkan bahwa untuk dikatakan bahwa untuk mengenalkan bahwa Tuhan itu adalah mutlak dari segala, untuk mengetahui bahwa keberadaan beliau, keberadaan Tuhan untuk dikenali zatnya, dan mustahil untuk itu. Yang saya pahami segitu, insyaallah. Jadi ini yang mau disampaikan adalah realita objektif Tuhan, di mana
Yang mau mengenalkan di sini adalah Tuhan sendiri. Dengan apa? Pertama, Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan ini tidak dapat dikenali kecuali lewat apa? Lewat orang yang mana Allah memperkenalkan dirinya kepadanya, yang berupa lisanul kamil. Oleh karena ada pesan kul di sini. Katakan. Ini selamanya manusia dalam mengenal Tuhan perlu adanya murabbi, perlu adanya orang yang sudah mengenal Tuhan. Artinya mengenal Tuhan dalam tanda kutip di situ. Mengenal keagungan dan kebesaran Tuhan dalam bentuk asma wa sifat. Al-asma wa sifat. Nanti insya Allah kita bahas apa bedanya isim, apa bedanya sifat. Ya. Pernah dibahas itu. Jadi PR-nya untuk ikhwan saat ini adalah memahami kenapa di situ ada ismullah, maka di situ ada sifatullah sementara. Menurut pandangan Amirul Mukminin dalam riwayat yang Allah sampaikan tadi malam, jadi wa kamalul ikhlas lahu, kesempurnaan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, ini keikhlasan dalam bertauhid kepada Allah adalah nafyus sifati anhu. Ini menafikan sifat atas Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengisbatkan sifat atas Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Amirul Mukminin di syahadati anna kull sifatin ghairi mausuf. Karena setiap sifat itu bukan yang disifati dan yang disifati bukan sifat. Berarti barang siapa yang mensifati Tuhan, yang menetapkan sifat atas Tuhan, berarti telah menduakan Tuhan. Berarti tidak lagi bertauhid kepada Tuhan. Berarti tidak mengesahkan Tuhan. Ya kan? Nah, kenapa kita masih pakai apa? Pakai asma dan sifat. Sifat yang bagaimana ya? Yang dimaksud di sini dalam riwayat Ahlul Bait alaihi wassalam, yakni kita mustahil mengenal zat Tuhan. Dan kita dilarang untuk menggunakan akal kita untuk memahami dan mengenali zat Tuhan. Nah, celaka kalian, kata A'imah Ahlul Bait alaihi wassalam. Ketika kalian berpikir mau mengenal Tuhan, ketika kalian berpikir mau mengenal zat Tuhan, berarti kalian tidak mengenal diri kalian. Nah, di situ man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal diri akan kenal Tuhannya. Sesuatu yang terbatas mau memahami yang tidak terbatas, ya mustahil. Ketika kita mau menggunakan akal untuk sesuatu yang mustahil, berarti kita tidak berakal. Karena akal sudah katakan mustahil kita mengenal zat Tuhan. Tapi apa? Kita mengenal Tuhan dari zuhurnya, tajallinya, kehadirannya, keagungan dan kebesarannya yang kita sebut al-asma wa sifat. Ini ada kaitannya dengan pembahasan khilafah ketika kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa atau kalimat asma, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ini ada kaitannya semua. Al-Quran difassir ba'dahu ba'dah. Jadi Quran itu mata rantai yang tidak terputus. Semua yang ada dalam Al-Quran satu sama lain saling menguatkan. Tidak ada kontradiksi dalam Quran. Ini katakan kul, katakan wahai Muhammad. Sudah kita pahami. Pesannya apa? Pesan akuannya bahwa kita perlu ada insan kami dalam memahami tauhid. Perlu Sayyidil Wujud Muhammad. Perlu Ahlul Bait alaihi wassalam untuk kita memahami hakikat tauhid. Ini dari kul. Andai kata setiap orang bisa, ya tidak perlu pakai kul. Tidak perlu ada bi'satul anbiya. Tidak perlu ada diutusnya para anbiya wal mursalin. Ya kan? Nah, kemudian ini yang berfirman kul siapa? Allah. Allah tidak yang berfirman. Yang diperintahkan mukhatabnya
Rasul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mau diperkenalkan dirinya. Ya, ini kalau pakai huwa, dia. Nah, katakan wahai Muhammad, dia Allah. Berarti ketika dia orang lain bukan yang berfirman. Kan gitu konsekuensinya. Ya, ternyata dalam bahasa Arab ada dhamir sya'an. Nah, yang tidak dipahami oleh orientalis. Nah, ada dhamir sya'an di sini yang mengisyaratkan bahwa yang mau kalian kenali ini adalah zat yang mutlak. Di mana zat yang mutlak adalah zat yang tidak mengenalnya kecuali dia. Makanya di situ disebut sebagai maqam huwa. Ini huwa di sini isyarat kepada maqam huwa. Maqam huwa. Nah, ini maqam huwa ini mempunyai energi ketika kita memahaminya. Ini mempunyai energi yang dahsyat luar biasa. Jadi maqam huwa di sini. Makanya di sini huwa disebut sebagai salah satu dari Ismullah Al-A'zam. Ismullah Al-A'zam. Ismullah Al-A'zam. Jadi nama Allah yang A'zam. Karena mengisyaratkan kepada kemutlakan Tuhan. Jadi huwa ini adalah salah satu dari nama Tuhan. Ini zuhurun ismi Tuhan ini sebelum ada Allah yang berupa lafzul jalalah, ini bersumbernya dari maqam huwa. Kemudian apa? Ini zuhur Allah Subhanahu wa taala, zuhur huwa nanti kembali kepada zuhurun ismi. Zuhurun ismi. Allah sebagai Allah, ini lafzul jalalah di sini. Ya. Maqam huwa atau maqam ghaibul ghuyub. Maqam ghaibul ghuyub. Maqam ghaibul ghuyub di sini. Jadi lahirnya semua zuhurnya Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam alam al-mujarradat atau al-madiyat. Dari tiga alam mujarrad, barzakh sama materi, semua dari sini. Apa ada ini ya, tak bakal ada semuanya. Ada disebut Ismullah Al-A'zam. Dari Ismullah Al-A'zam itu lahir wujudul mungkinat, adanya alamnya. Dari alamul uqul sampai ke alamul madah. Dari alam mujarrad, alam abstrak sampai ke alam materi. Karena yang mau dikenalkan yang ini, artinya salah satu nama Tuhan adalah huwa, yang mengisyaratkan kepada apa? Kepada kemutlakan. Jadi huwa ini adalah apa? Salah satu daripada nama Tuhan. Kenapa disebut huwa di sini? Nah, karena tidak mengenalnya, tidak ada yang dapat mengenalinya kecuali dia. Dalam doa Ahlul Bait alaihi wassalam, ya, doa untuk segala macam hajat. Ya, tapi anak tidak mau dijazahkan di sini karena belum paham. Nah, kalau dijazahkan nanti ada apa-apa, miring dan lain-lainnya, tidak bertanggung jawab. Mau dijazahin tidak? Tapi anak tidak tanggung jawab. Ada yang mau jawab saya. Anak tidak mau tanggung jawab. Jadi Yaman la ya'rifu ma huwa illa huwa. Nah, Yaman wahai zat yang tidak mengenal dia kecuali dia. Ya. Ini yang kita berlaku siapa ya? Seharusnya jadi mukhatab. Seharusnya pakai anta.
Ya. Engkau adalah zat yang tidak mengenali engkau kecuali engkau. Ya tidak cocok. Karena ketika engkau berarti sudah dikenali. Maka dari situ pakai dhamir untuk ketiga itu. Yaman, wahai zat yang mana tidak mengenalnya kecuali Dia. Tapi kita kan mengarah kepada Tuhan di sini. Tapi Ahlul Bait alaihi wassalam dalam mengungkapkan hakikat tauhid di sini bahwa zat Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dikenali oleh siapapun dan oleh apapun dalam munajatnya, ya man la ya'lamu ma huwa illa huwa. Wahai zat yang tidak mengenalnya kecuali Dia. Ini isyarat kepada maqam ghaibul wujud yang dengan bismillah dhaharul wujud. Dengan bismillah ini, bismillah maksudnya dengan Allah ini baru dhaharul wujud, bukan dari sini. Yani Allahnya dari sini, dari huwa ini. Ya. Ana mau kasih tugas Adi untuk menghitung adatnya. Ha berapa, waw berapa, kemudian alif berapa, lam berapa, lamnya 2. Masuk. Dan nanti bentar lagi. Jadi huwa adalah isyarat kepada zat yang mutlak, zat yang tidak dapat dikenali oleh apapun dan oleh siapapun. Maka dalam riwayat Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, ketika Ahlul Bait berbicara berkenaan dengan cara instan untuk mengenal Tuhan, ya tak perlu kalian belajar ilmu kalam, tak perlu kalian belajar ilmu filsafat, tak perlu kalian. Cukup kalian meyakini bahwa Tuhan adalah zat yang tidak dapat dikenali oleh apapun dan oleh siapapun. Itu sudah punya ma'rifah mengenal Tuhan. Ketika kalian masih mau mencari tahu bagaimana zat Tuhan, berarti kalian tidak kenal Tuhan, karena Tuhan tidak mengenal bagaimana dan di mana. Karena kalau bagaimana dan di mana berarti keterbatasan itu. Tuhan adalah zat yang mutlak. Kalau mutlak tidak mengenal bagaimana dan tidak mengenal di mana. Ketika di mana berarti ada keterbatasan, ada tempat di situ. Ketika bagaimana berarti ada bentuk. Tuhan tidak adalah zat yang la yukayyaf bi kaifa wa lam yu'ayyan bi aina. Ini dari maqam huwa di sini. Ini dalam surat Ikhlas itu dibahas. Surat Ikhlas adalah surat yang paling jelas menegaskan akan tauhidullah. Ya. Jadi insyaallah kita lanjutkan berkenaan dengan kenapa setelah huwa langsung Allah di situ baru ada sifat ahad. Berarti yang ahad itu huwa atau Allah. Ini PR untuk kita bahas bersama-sama, sharing pada training berikutnya insyaallah besok malam. Lalu besok malam. Lagi. Ya. Hah? Malam minggu. Malam. Jadi ini sesuatu yang mana sangat penting. Ini asas agama, awwaluddin pandangan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Karena itu seringkali para ulama itu ketika sholat tak mau cari surat yang panjang. Kalau Fatihah memang sudah diwajibkan. Nah, baca Fatihah berarti tidak sholat. Tapi untuk surat kan suruh milih. Nanti mau baca surat Baqarah boleh, tapi harus sempurna. Kalau sholat wajib itu harus sempurna. Dari surat Baqarah ya dari awal surat Baqarah sampai akhir surat Baqarah, atau surat Ali Imran ya dari awal surat Ali Imran sampai akhir surat Ali Imran. Makanya para ulama kan tidak mau milih surat lain kecuali surat Ikhlas dalam surat rawatib mereka. Karena surat Ikhlas ini mempunyai pesan tauhid yang luar biasa. Merupakan asas daripada agama. Yang merupakan asas daripada agama, ya asas daripada perjalanan spiritual dan intelektual kita dalam mengenal Tuhan. Ya. Tidak boleh banyak-banyak. Cukup ini sudah. Untuk malam ini ya. Cukup ya. Hah? Cukup.
Kabur. Tuhan sudah langsung nanti. Lu lupa sekarang nggak ingat. Masya. Anak tahu tuh Pak. Domir aja terutama. Anak tuh pahami domir aja. Itu udah masya. Anu mami domir memang sudah. Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.